Pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Yang Anda saksikan ini bagaimana ada dugaan mengalami korsleting listrik warung makan 2 lantai yang berada di Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat terbakar pada Selasa malam. Sejumlah karyawan yang tinggal di lantai 2 pun berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Kobaran api terlihat di lantai 2 warung makan yang berada di Jalan Kunir, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat ini membesar. Yang Anda saksikan ini pemirsa adalah visual dari kebakaran yang sempat melanda di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ini dipicu oleh tabung gas LPG yang bocor, Rati. Petugas damkar Kota Surabaya ini bertindak cepat untuk memadamkan api yang membakar bangunan warung makan. Akibat kejadian ini, tangan pemilik warung ini menderita luka bakar dan beruntung api tidak merembet ke rumah warga lainnya. Kebakaran ini terjadi pemirsa saat korban yang hendak menyalakan kompor gas saat hendak membuka warung. Namun saat menyalakan kompor, api ini tiba-tiba berkobar dari tabung gas LPG 3 kg tersebut. Penyebab kebakaran warung ini diduga karena tabung gas LPG yang mengalami kebocoran. Hati-hati ya, karena ternyata kasus seperti ini kan sering kali terjadi, entah karena selangnya, entah ada kebocoran di tabung gasnya. Betul sekali. Tapi sebenarnya penanganan yang tepat itu kan jadi solusi ya, pakai lap basah, ya kan? Oh, jangan malah disiram air, kalau disiram air malah jadi makin besar. Betul. Baik, dari Surabaya, Jawa Timur kita bergeser ke daerah lain pemirsa. Ini masih dari informasi kebakaran besar yang menghanguskan bangunan asrama haji di Kota Ternate, Maluku Utara. Ini akibat kebakaran 8 kamar di lantai 2 ini rusak berat. Jadi kalau Anda lihat ya, ini kepulan api dan juga kepulan asapnya kan cukup besar ya. Ini berada di asrama haji transit di Kelurahan Ngade di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Api pertama kali terlihat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah, di mana lantai 2 gedung tersebut kemudian melanda dan 40 personil serta 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Proses pemadaman dilakukan petugas dan bersama warga sekitar 20 menit lah ya. Tapi hingga kini memang belum diketahui. Ini kan kebakarannya kan pada pagi hari ya, 10.50 waktu Indonesia Timur ya. Cuman hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki apa sih penyebab dari kebakaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo pemirsa. Hari ini ada Maria Segaf, Kaparati Kusuma yang sudah menyiapkan beragam informasi ya. Salah satunya ini buat Anda pengendara mungkin harap waspada dan hati-hati. Betul. Ada Operasi Zebra 2025. Pasti udah banyak yang kesiduk nih kena sanksi teguran atau tilang dari pihak kepolisian. Jangan-jangan melanggar lalu lintas karena razia sedang marak saja terjadi ya. Tolonglah, jadilah warga negara yang baik. Itu juga ya. Nanti juga kita akan menyiapkan informasi apa lagi nih, Ay? Betul, karena yang sekarang sedang marak dan bahkan di luar dugaan kita semua ya. Ternyata perekrutan begitu ya untuk misi-misi terorisme itu ternyata menyasar anak-anak usia 10 hingga 18 tahun dan ini perekrutannya justru melalui game online. Pertanyaannya kok bisa? Kok bisa? Bahkan untuk tahun ini sudah ada 3 kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Tapi kita tahan, nanti kita akan bahas di sesi dialog. Kita ke informasi lain dulu. Petugas kepolisian dari Polsek Koja ini menyelamatkan seorang remaja laki-laki 14 tahun pemirsa yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus Kali Kresek Lagoa di Jalan Cikajang Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang. Ya. Yang Anda saksikan ini pemirsa, di mana Anda bisa lihat ya bagaimana paniknya warga pada saat kemudian melihat ada kejadian ini ya, di mana remaja usia 14 tahun nyaris tenggelam. Namun aksi heroik petugas polisi yang menyelamatkan pun ini kemudian juga menjadi perhatian warga. Petugas berpangkat Aibda Eli Effendi ini bertugas sebagai Babin Kamtipmas sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa saat kejadian dirinya sebenarnya sedang mengadakan kegiatan pangan murah di sekitar lokasi. Saat itu sempat mendengar nih ada suara-suara teriakan minta tolong dan juga kemudian memang betul dilihat ada orang yang sedang terseret arus. Dengan sigap ia kemudian langsung menceburkan diri ke kali dan menyelamatkan korban. Keren! Jadi orang tua korban pun mengungkapkan anaknya berpamitan untuk belajar kelompok dengan temannya. Namun tak disangka
anak tersebut justru bermain air dengan teman-temannya di kali tersebut dan berujung terbawa arus. Terima kasih Aibda Effendi. Betul, Aibda sudah Effendi. melakukan aksi penyelamatan ya, walaupun sang anak ini menjadi pelajaran juga, jangan bohong dong sama orang tua. Iya, bener. Bilangnya belajar, tahu-tahu Kualat nyemplung. nih, kualat. Nah, kalau ini pemirsa, kita bisa lihat ya di mana warga Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa pada Selasa siang kemarin. Jadi saat pertama kali ditemukan pemirsa, jasad pria tanpa identitas tersebut ini memang terbungkus plastik yang berukuran besar, berwarna hitam, berada di tengah-tengah semak-semak. Jadi dari keterangan Satreskrim Polresta Tangerang yang sudah datang ke lokasi dan juga melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Jadi Kasatreskrim Polresta Tangerang mengungkapkan korban ini dalam kondisi berpakaian lengkap dan ditemukan sejumlah uang di pakaian korban. Ini dugaan sementara, korban merupakan korban pembunuhan karena didapati luka lebam yang diduga akibat kekerasan di sejumlah anggota tubuhnya. Usai diidentifikasi, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Balaraja untuk melakukan pemeriksaan atau otopsi lanjutan. Kita ke informasi selanjutnya, Lisa Mariana penuhi panggilan penyidik Dit Cyber Polda Jawa Barat atas dugaan kasus video Syurlisya dengan seorang pria bertato. Dan ini didampingi oleh kuasa hukumnya, selebgram Lisa Mariana kembali penuhi panggilan penyidik di Cyber Polda Jawa Barat pada Selasa siang. Lisa memang pada saat kedatangannya seperti Anda lihat ya tidak banyak berkomentar, hanya minta didoakan saja atas dugaan kasus video syur yang sedang dialaminya. Sementara untuk menurut kuasa hukum Lisa Mariana, John Baunababan, bahwa penetapan tersangka ini sebenarnya terlalu dini karena pihak Lisa belum menerima SPDP. Kita beralih ya ke informasi lainnya pemirsa. Ada seorang wanita Parubaya di Lampung ditangkap polisi karena melakukan penipuan. Bahkan penipuan kali ini modusnya adalah dengan penggandaan uang dan bahkan juga perhiasan. Dan untuk meyakinkan calon korbannya, ini tersangka meminta korban melakukan ritual khusus. Jadi korban diminta menyediakan sejumlah barang seperti kembang, minyak wangi, ini sebagai syarat ritual. Jadi agar uang dan juga perhiasan milik korban ini bisa berlipat ganda. Tapi ternyata ritual tersebut hanyalah akal-akalan dari tersangka saja. Jadi usai menerima uang dan juga perhiasan seberat 40 gram, tersangka ini justru menggadaikannya. Bukan menggandakan, tapi menggadaikannya. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Polisi juga terus masih mengembangkan kasus ini karena kemungkinan ada korban lain dari aksi kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Iya betul, kalau seperti ini sih kayak nampaknya nggak mungkin cuma satu korban ya. Iya. Selamat mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, yang katanya menggandakan ternyata menggadaikan. Dan untuk masyarakat jangan mudah percaya ya dengan hal-hal seperti ini. Gimana Bu? Bu dapat inisiatif. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan, kilometer 72, wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, kecelakaan beruntun ini pemirsa kalau bisa dilihat melibatkan total ada 3 kendaraan ya. Ini ada 2 bus dan 1 minibus. Informasinya 5 orang meninggal dunia dan puluhan korban lainnya bahkan ini mengalami luka-luka. Dari keterangan yang dihimpun, petugas kendaraan minibus plat nomor B2508 TFT melaju dari arah Cirebon menuju ke Jakarta di lajur cepat. Tapi setiba di lokasi kejadian KM 72200B, ini kemudian langsung dengan tiba-tiba berpindah ke lajur kedua. Sementara dari arah belakang melaju kendaraan bus Agramas yang diduga juga sebenarnya pengemudi kurang antisipasi menjaga jarak. Kemudian menabrak bagian belakang kendaraan minibus hingga terpental dan bahkan menabrak kendaraan bus Sinar Jaya. Akibat kejadian tersebut ini ada 3 kendaraan mengalami kerusakan. Dan kemudian ada 2 bus yang kalau dilihat tadi ya sempat masuk juga tuh ke dalam parit. Ya, kecelakaan ini menyebabkan total ada 5 orang meninggal dunia.
Ya pemirsa, kita coba ajak Anda langsung menuju ke MT Haryono, Jakarta Selatan untuk memantau bagaimanakah kondisi lalu lintas di sana bersama dengan rekan kami dari NTMC Polri, ada Brigadir Sarah. Silakan Brigadir Sarah. Baik, terima kasih Rati dan juga Maria, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas dari MT Haryono saat ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Baik untuk kendaraan dari arah Halim yang akan mengarah ke Pancoran, sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan pada kawasan ini. Dan kami menghimbau bagi Anda untuk harap antisipasi terhadap volume kendaraan yang memang akan terus bertambah sampai dengan pukul 10 pagi hari nanti. Dan berkendaralah sesuai dengan aturan. Ketentuan salah satunya tidak melawan arus untuk keamanan ataupun keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Dan arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Cawang ataupun Halim juga masih dalam keadaan kondusif, ramai, lancar. Pastikan sebelum Anda berkendara untuk kembali mengecek kondisi fisik kendaraan Anda. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari tol dalam kota, dari arah Halim yang akan mengarah ke Semanggi pada pagi hari ini juga dalam keadaan ramai. Terdapat perlambatan kecepatan pada kawasan ini, namun dari arah sebaliknya, dari arah Semanggi akan mengarah ke Halim dalam keadaan ramai lancar. Antisipasi terhadap kontraflow yang diberlakukan pada lajur ini. Dan sebelum Anda memasuki kawasan ganjil genap, pastikan Anda sudah mengecek kembali plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal pada hari ini. Dan dapat kami informasikan pula berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 102 kasus laka lantas dengan rincian 5 meninggal dunia, 7 luka berat dan 64 luka ringan. Faktor penyebab laka lantas ini dikarenakan para pengendara memacu kendaraannya dalam kecepatan yang tinggi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda sebelum Anda berkendara, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi ataupun menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keamanan dan keselamatan diri Anda dan pengguna jalan lainnya. Untuk informasi atau kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Ya. Tias Mirasih pergi ke pasar tumpah. Cakep. Terima kasih Brigadir Sarah. Tiba-tiba pantun ya. Tiba-tiba pantun ya. Itu juga harus menjadi perhatian. Tadi dikatakan bahwa dicek kendaraannya, pakai helm, pakai seat belt dan lain sebagainya. Ingat, sedang masa razia operasi zebra itu ya. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi Polres Tangerang Selatan ini meminta izin keluarga korban dugaan perundungan SMPN 19 Tangsel untuk melakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ya pemirsa, usai menghadiri peluncuran program digitalisasi pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, ini Presiden Prabowo Subianto pemirsa dan Wakil Ketua DPR RI Prof. Susmi Dasko Ahmad menggelar pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin kemarin. Pertemuan tersebut membahas beberapa program strategis di berbagai bidang, diantaranya rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri. Target pertumbuhan ekonomi minimal 8% dan penetapan kebijakan yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Presiden dan Wakil Ketua DPR ini juga membahas mengenai perkembangan terkini di bidang politik dan keamanan dengan fokus menjaga stabilitas dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP dalam rapat paripurna. Rancangan KUHP ini menjadi salah satu produk legalisasi terpenting yang dianggap akan mengubah landscape penegakan hukum di Indonesia.
Ya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang ya selama hampir 2 tahun. Dalam rapat paripurna ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa RKUHP disusun melalui proses yang panjang, terbuka, dan juga melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, pengesahan pada masa sidang ini dianggap penting untuk menyempurnakan reformasi di bidang hukum acara pidana yang kita tahu bersama sudah 44 tahun. Undang-Undang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP dianggap sebagai pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejumlah substansi diantaranya mengatur penguatan hak tersangka dan korban, pendefinisian ulang mengenai kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan kelompok rentan, serta modernisasi proses peradilan diatur dalam KUHP ini. Dengan disahkannya ini, DPR menegaskan komitmen untuk melakukan pembaruan menyeluruh di bidang hukum acara pidana. Informasi lainnya, pemirsa, Polres Tangerang Selatan mendatangi rumah duka dari korban perundungan SMPN 19 Tangerang Selatan di Kelurahan Ciater, Tangerang Selatan. Jadi kedatangan polisi ini untuk meminta izin kepada pihak keluarga untuk melakukan otopsi guna penyelidikan. Kapolres Tangerang Selatan beserta jajaran menyambangi rumah duka yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Kehadiran pihak kepolisian untuk meminta izin ke pihak keluarga untuk dilakukan proses otopsi. Otopsi ini dilakukan untuk melengkapi bukti berkas penyelidikan yang kini ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Selain juga menyambangi rumah duka, polisi juga akan meminta keterangan dari pihak Rumah Sakit Fatmawati untuk mengetahui penyebab korban dirawat setelah menjadi korban perundungan di sekolahnya. Sebelumnya, pemirsa, seorang siswa SMPN 19 Tangsel berinisial MH yang duduk di kelas 7 meninggal dunia akibat perundungan oleh temannya di dalam kelas. Penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki permen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Indonesia ini sudah masuk dalam darurat bullying ataupun perundungan yang terjadi di dunia pendidikan. Hal ini disampaikan Puan saat menanggapi kasus kematian siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang diduga menjadi korban bullying. Yang sekarang muncul, tentu saja kami dari DPR RI sangat prihatin bahwa jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi. Jadi tentu saja DPR akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian terkait untuk kemudian mengkaji dan mengevaluasi dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan mungkin juga melibatkan pihak profesional. Pemirsa, 7 unit rumah warga ludes terbakar pasca terjadinya tawuran antar 2 kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi untuk Anda sesaat lagi.
ini. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini ada seorang pria yang ditemukan bersimbah darah penuh luka sabetan senjata tajam di bagian kepala pemirsa di sebuah pemakaman desa Patumbuk, tepatnya di Kecamatan Patumbuk di Deli Serdang. Pria tersebut diketahui seorang mahasiswa bernama Michael, warga Dusun Cinta Damai, Desa Lantasan Lama. Korban ini pertama kali ditemukan pada pagi hari oleh seorang pekerja kebun. Dan dari pengakuannya, Michael ditemukan dengan kondisi tergeletak di samping makam keluarganya dalam kondisi berlumur darah, namun terlihat masih bernyawa. Kondisinya tampak sangat mengkhawatirkan. Di bagian kepala ini terlihat 4 luka yang terbuka yang diduga ini akibat senjata tajam. Selain itu juga wajah korban juga terlihat ada bekas luka memar. Pasca temuan itu, warga langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis dan juga belum diketahui apa yang menjadi motif di balik peristiwa ini. Warga berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap pelaku dan penyebab pasti dari kejadian tersebut. Pemirsa, seorang pria tewas setelah diduga ditikam oleh oknum prajurit TNI Angkatan Udara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kalau dilihat pemirsa, ini peristiwa terjadi saat setelah korban mengantarkan istri pelaku. Jadi korban diduga ditikam oleh oknum prajurit TNI Angkatan Darat di kawasan perubahan di Kecamatan Birikanaya di Kota Makassar. Perempuan berinisial N yang diketahui sebagai istri pelaku tampak histeris dan berusaha meminta nolong dan juga terhadap korban bernama Zainal sambil meminta bantuan warga. Namun nyawanya tidak tertolong akibat kehabisan darah. Saksi sempat menyebut bahwa peristiwa ini sebenarnya bermula saat korban mengantar istri pelaku menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, pelaku langsung menggadang mobil korban dan meminta korban untuk turun serta melakukan pedikaman. Menurut Kepala Penerangan Kodau 2, Kolonel Sus Aidil, ini pelaku Serda AL telah menyerahkan diri dan saat ini sudah ditangani oleh Pom AU. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini ada 7 unit rumah warga yang ternyata ludes terbakar pasca terjadinya tawuran antar 2 kelompok pemuda yang sempat terjadi di sebuah pekuburan Boroangin di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar dan juga polisi yang tiba di lokasi ini sempat kewalahan memadamkan api lantaran kedua kubu ini masih terlibat bentrokan. Jadi api menghanguskan 7 petak rumah semi permanen yang bahannya hampir semua terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Tim damkar yang menerima laporan langsung mengerahkan 15 unit untuk memadamkan api dan prosesnya sendiri ini berlangsung cukup alot lantaran tempat tersebut memang adalah lokasi perang kelompok antara warga. Bahkan sebelum terbakar sempat terjadi perang kelompok antara warga Borta dan warga Sapiria. Ini menggunakan petasan, bom molotov hingga senapan angin. Sementara itu penyebab kebakaran sendiri juga diketahui ini diduga dengan sengaja dilakukan oleh kelompok tertentu lantaran adanya ditemukan jirigen berisi BBM yang ditemukan di atas rumah salah satu warga. Selain itu diduga dipicu adanya salah satu warga kelompok tertentu yang meninggal dunia yang akhirnya mengundang dari kemarahan kelompok lainnya. Tapi kalau kayak gini kan dampak kerugiannya bisa luar biasa ya. Total ada 7 rumah yang terbakar pemirsa. Coba kita ajak Anda langsung mendalami hal ini pemirsa bersama rekan kami sudah ada di lokasi, ada Firda Jumardi di sana. Firda, mungkin Anda bisa jelaskan sebenarnya kronologi kejadian seperti apa? Oke, siap. Ya, pemirsa, untuk mungkin mengetahui lebih detail ya bagaimana kronologi terjadinya kebakaran hingga menghanguskan bahkan update terkini ini adalah belasan rumah pemirsa. Langsung saja kita berbincang dengan salah satu warga yang rumahnya terbakar. Ini adalah Ibu Ernawati. Selamat pagi Ibu Erna. Ibu Erna, ini bisa diceritakan bagaimana kondisi waktu rumah Ibu ini dilalap api, Ibu? Kemarin itu Ibu, kita pergi semua di lorong karena diseram maki, panik maki. Banyak juga isu didengar bila mau membakar. Jadi kita semua kasihan pergi semua karena takut Ki. Baru ada berapa orang di sini di lorong. Jadi ditinggalkan di rumah.
Tidak cukup sampai 1 jam pergi mengungsi. Ada mi menelpon bilang terbakar. Kesini maki, terbakar mi. Apa yang bisa diselamatkan Ibu dari kebakaran ini atau tidak ada? Tidak ada. Ini pakaian di badan saja tidak ada. Bu, terima kasih, kami turut prihatin atas kejadian ini Bu. Kami juga akan mewawancarai dari pihak aparat keamanan Ibu untuk bagaimana menindaklanjuti hal ini. Pemirsa, selanjutnya ini kita akan langsung saja mengupdate bagaimana update dari hingga siang hari dan juga dini hari tadi bersama dengan Dandim 1408 Makassar, Letkol Kaf Ino Dwi Setio Darmawan. Selamat pagi Bapak. Pak, ini bisa diberitahukan Pak personil yang diturunkan untuk menjaga kondusivitas hingga saat ini, dan terakhir semalam ini gimana Pak? Apa saja yang didapatkan? Baik, terima kasih. Imbas dari keributan yang terjadi kemarin siang pada tanggal 18 November 2025, kami aparat segera datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan dan menjamin warga agar kebakaran tidak terjadi merembet ke rumah yang lain dan mengamankan warga. Serta setelah itu kami dengan operasi gabungan dibantu dengan TNI Polri dari Kodim 1408, dari batalion sekitar, kemudian dari Detasemen Intelijen, kemudian dari Brimob, dari Polrestabes, dari Kesbangpol, dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan tentunya dari Damkar setempat membantu bersama-sama agar tidak kebakaran ini merembet ke perumahan yang lain. Setelah itu kami juga melaksanakan penyisiran ke rumah-rumah warga sampai dengan malam hari, sampai dengan dini hari kami mengamankan di pos-pos di tempat-tempat yang menghindari terjadinya keributan lanjutan. Oke Pak, apa saja yang didapatkan dari penyisiran semalam dan update dari rumah yang terbakar ini ada berapa Pak? Rumah yang terbakar ada sekitar 17 rumah, kemudian kerugian jiwa nihil, ada kerugian material, kemudian dari hasil penyisiran ada barang-barang yang tidak seharusnya beredar di masyarakat, seperti alat untuk menghisap sabu, narkoba, kemudian bom molotov kami temukan, kemudian senjata tajam, busur, petasan yang sekiranya tidak seharusnya ada di sekitar lingkungan masyarakat. Untuk terduga pelaku ini Pak, apakah sudah ada yang diamankan atau seperti apa Pak? Dari hasil penyisiran semalam kami menangkap 4 orang warga, oknum warga yang sudah kami serahkan kepada aparat keamanan untuk diberikan tindakan lebih lanjut, serta barang-barang bukti yang sudah kami sebutkan tadi untuk selanjutnya dilaksanakan penyelidikan oleh aparat keamanan. Siap Pak Dandim, atas informasinya. Kami kembali berbincang dulu lagi dengan warga untuk mengetahui sendiri bagaimana kondisi pada saat tawuran itu terjadi, kemudian terjadinya kebakaran. Pemirsa, kita kembali lagi dengan warga yang menjadi salah satu korban yang rumahnya terbakar. Ibu Erna, maaf saya bertanya lagi Bu, ini bisa diceritakan Ibu, apakah memang hal ini sering terjadi sehingga mungkin Ibu bisa mengantisipasi dengan pergi dari rumah terlebih dahulu atau seperti apa Bu? Ini ada 1 bulan, tapi baru kemarin ini parah. Baru kemarin tinggalkan rumah karena takut karena dibilang ada orang meninggal di Sapiria, bilang kalau selesai dikubur itu mau perang besar-besaran. Jadi kita kurang takut karena di sini ada beberapa orang, nanti diserang baru orang banyak. Jadi ditinggalkan rumah kosong semua. Anak-anak dibawa semua lari, dipakai lagi tidak ada pakaian di badan Baru dari belakang memang membakar karena tidak ada orang. Ibu, apa saja ini Bu yang di rumahnya ini? Ibu ada berapa orang di rumah? Kemudian pada saat lari ini apa saja yang bisa diselamatkan Ibu? Tidak ada Ibu, tidak ada pakaian saja. Iya, karena itu yang kayak kakak surah-surah yang lama disingkirkan memang selama perang-perang. Tapi ini baru kemarin ditinggalkan rumah karena takut Berarti ini sudah sering terjadi ya Bu. Harapannya untuk pemerintah Kota Makassar dan para stakeholder ini bagaimana Bu supaya bisa meringankan hal-hal yang terjadi belakangan? Saya harapanku bilang kapan bisa damai, karena kalau kita di sini tidak pernah kita jadi diserang terus. Takut petasan dilempari batu. Jadi kalau kita menyerbu, dikira kita keluar lari takut karena tidak ada kita ikut begitu. Harapannya untuk pemerintah Ibu? Pemerintah supaya yang bisa dikasih damai, bilang bagaimana ini supaya bisa kembali lagi seperti dulu karena barusannya ini keras begini.
Nggak tahu apa masalahnya. Tidak ada yang pergi sekolah karena takut. Takut semua Ki. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Pak Dandim atas informasinya, dan pemirsa, informasi terkini di tempat saya mengabarkan saat ini memang kondisi dijaga ketat oleh ratusan aparat keamanan, juga terlihat beberapa warga yang kemudian lalu lalang untuk melihat rumahnya yang terbakar. Demikian yang dapat kami kabarkan langsung dari Makassar, kembali ke Jakarta. Iya. Baik, terima kasih Firda Jumardi atas laporannya langsung dari lokasi tempat tawuran warga yang akhirnya berakibat kepada beberapa rumah, bahkan belasan rumah ya, mengalami kebakaran di sana. Selamat bertugas kembali Firda. Baik pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Ini kemarin juga merilis data bahwa ternyata anak-anak yang menjadi target terorisme khususnya untuk di online ini berusia 10 sampai dengan 18 tahun. Lalu harus seperti apa kita untuk melindungi anak-anak kita, jangan sampai kasus serupa juga terjadi di tahun ini. Kita akan bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Anti Teror mengungkap perekrutan anak-anak dan pelajar yang masuk dalam jaringan teroris. Dari hasil pengungkapan, sebanyak 5 orang yang telah berhasil diamankan, 2 diantaranya sebagai perekrut anak-anak calon teroris. Para pelaku berinteraksi dengan korban hanya melalui internet dan game online. Korban yang terjerat kemudian dimasukkan ke dalam grup komunikasi khusus yang tidak bisa diakses oleh umum. Di dalam grup tersebutlah kemudian korban diberi paham ideologi terorisme. Kerentanan anak yang terekrut jaringan terorisme dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya karena memiliki latar belakang sebagai korban bullying dan masalah dalam keluarga. Di tahun 2025 ini, Densus 88 mensinyalir terdapat lebih dari 110 anak sedang teridentifikasi paham radikalisme. Kebanyakan para korban berasal dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Anak-anak yang terpapar radikalisme saat ini sudah ditangani bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak, dan Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Novan Santoso TV One mengabarkan. Pada tahun ini, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Jadi dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Ya, ini yang tentu mengejutkan kita semua ya pemirsa dan juga Kamarati gitu, bahwa ternyata perekrutannya ini sudah bergeser menuju ke media sosial, bahkan juga ke media-media digital seperti game online juga gitu, dan anak-anak yang disasar dan menjadi target bahkan mulai dari umur 10 tahun, itu kan yang di luar dugaan kita. 10 tahun sampai dengan 18 tahun, bahkan ada 110 anak-anak yang ternyata sudah menjadi target atau ditarget untuk disusupi aksi terorisme. Dan kita ini juga menyadarkan kita semua bahwa ternyata selain juga keluarga yang harus mengawasi, pihak pemerintah juga harus bersikeras nih, harus ada regulasi dan pengawasan yang lebih ketat pastinya terkait hal ini. Pagi hari ini kita akan membahas lebih lengkap dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Komjen Martinus Hukom, Kadensus 88 Anti Teror periode 2020-2023. Selamat pagi Pak Martinus. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sudah hadir. Kemudian juga sudah ada Pak Jasra Putra, Komisioner KPAI. Selamat pagi Pak Jasra Putra. Selamat pagi. Dan juga sudah ada Mas Ridwan Habib, pakar terorisme dan juga intelijen atau pengamat terorisme dan juga intelijen. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini. Ya, ini orang penting semua nih hari ini udah hadir nih. Kita makanya ingin coba bertabayun pagi hari ini. Paling tidak kita akan mulai dari pertanyaan di mana publik tuh saat ini nggak menyangka begitu bahwa kok bisa-bisanya begitu ya.
ini anak usia 10 tahun, apa sih yang ada di pikiran mereka gitu kalau bisa kemudian sampai menjadi target dari aksi terorisme ini? Karena kan kayaknya kalau dilihat trennya sudah berubah gitu ya, Komjen, bahwa yang dulu mungkin 2017, 2019, anak-anak yang kemudian mungkin diidentifikasi atau terduga terpapar ini kan mungkin jumlahnya di bawah 10 begitu ya. Tapi saat ini tiba-tiba Densus mengumumkan 110. mengidentifikasi 110 bahkan 112 anak ini. Apa yang tren apa yang berubah di dunia terorisme ini saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama, jangan kita bertanya apa yang ada dalam pikiran anak itu. Iya. Tapi yang harus kita bertanya, apa yang sedang terjadi dengan anak itu. Karena bagi saya, anak-anak ini kan mereka seharusnya bertumbuh dalam kepolosan, berpikir. Mereka masih hijau atau masih putih kognisinya, lalu kemudian kalau dari teori-teori psikologi, mereka ini kan punya namanya, mereka ada dalam beberapa otoritas moral. Yang pertama adalah di dalam keluarga, itu otoritas moral pertama. Mereka, pemegang otoritas itu adalah orang tua. Ya. Lalu ketika mereka sudah menganjak dewasa, mulai 5, 10, sampai 10 tahun, mereka sudah mulai mempunyai otoritas moral yang berbeda di luar keluarga. Dan yang paling membuat ini menjadi sangat kompleks ketika hadirnya media sosial. Maka mereka di samping keluarga, kemudian lingkungan permainan, teman-teman, otoritas moral mereka berikutnya adalah media sosial. Maka kalau kita bertanya, apa yang ada di pikiran mereka? Kita harus menjawab bagaimana peran media sosial mengintervensi kognisinya mereka. Nah, itu yang harus kita jawab. Lalu sebenarnya saya ingin sampaikan di sini bahwa kita harus berterima kasih hari ini dengan Densus 88. Karena semakin banyak media sosial hari ini, itu semakin banyak bikin pekerjaan semua orang. Dan kita tidak boleh menghindar dari itu semua, karena itu semua adalah fenomena sosial, fenomena publik yang harus kita terima sebagai satu realitas. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengatur ruang ini supaya antara kepentingan informasi, kepentingan kebebasan, dan pengaruh psikologi anak itu bisa berjalan dengan searah gitu. Pak Martinus, tapi ini mengagetkan kita, ternyata dari 5 tersangka ini salah satunya sudah menjalani hukuman, sudah juga ternyata terafiliasi dengan ISIS. Ini kan mengkhawatirkan ya, ternyata targetnya sekarang anak-anak. Celahnya di mana akhirnya? Apakah memang sejak Bapak juga menjabat ini sudah ada modus-modus yang digunakan? Biasanya seperti apa pendekatan kepada anak-anak? Ya, kembali lagi tadi saya sampaikan, anak itu kan mencari ruang-ruang komunikasi untuk membangun otoritas moral tadi. Maka di samping itu para rekruter ini dia akan memanfaatkan media sosial yang ada. Dia akan mencari, kalau kita lihat di dalam teori komunikasi ya, teori komunikasi itu ada 5 elemen komunikatif. Yang pertama adalah sender, yang kedua adalah receiver, yang ketiga adalah media, yang keempat adalah kemasannya, dan yang kelima adalah kontekstualnya. Nah, ketika seorang rekruter ini dia ingin mencari rekrutmen baru atau peserta baru, dia akan melihat media apa yang akan dia gunakan. Ya paling efektif sekarang media sosial. Lalu kemudian apa yang menjadi orang-orang yang akan menjadi sasaran, orang-orang yang rentan. Nah, ketika terjadi komunikasi, kita pasti akan bisa melakukan penyelidikan untuk melihat anak ini kerentanannya apa. Dan data yang kita dapatkan bahwa anak-anak yang kurang lebih 112 ya, atau 110 tadi, itu rata-rata mereka broken home, kemudian kurang perhatian, dan berbagai problem-problem anak-anak yang lainnya, sehingga mereka mencoba untuk mencari patron baru. Maka ketika masuk di dalam ruang media sosial, yang menurut saya itu multi patronize, di mana patron yang mereka bertemu dengan yang kemungkinan akan memanfaatkan mereka, kerentanan mereka itu,
maka terjadilah di situ. Jadi kekosongan sang anak ini yang Iya. diisilah oleh yang ditargetkan oleh Kira-kira seperti itu. Dan itu yang mungkin setelah itu yang ditangkap gitu oleh para Setelah itu yang pelaku ditangkap begitu ya. oleh Nah para itu dia Pak Jasra, betul tidak demikian? Dan usia-usia segini kan memang masa-masanya anak-anak sedang mencari patron, Jati diri mencari juga jati mungkin ya. diri itu dia, sehingga kemudian diekspresikannya kemarahan, kemudian kelabilan mereka ini melalui media-media seperti ini, begitu? Iya, pertama tentu kami apresiasi ya Densus 88 bisa melakukan penangkalan ya terhadap 110 anak yang diduga terafiliasi dengan jaringan ISIS gitu ya. Yang saya kira ini adalah bentuk penyelamatan nyata yang harus kita lakukan, di mana anak-anak ini adalah kelompok rentan ya, yang mudah dipengaruhi, kemudian mudah didoktrin, dan bahkan dalam situasi-situasi usia sampai 10 sampai 18 ini usia-usia kritis juga gitu ya, mencari informasi, mencari jati dirinya. Tadi Pak menyampaikan soal patronasi gitu ya. Dan saya kira tentu ini tantangan yang tidak mudah. Kita menyampaikan bahwa situasi pelindungan anak kita hari ini tidak baik-baik saja gitu ya. Baik berada di dunia maya maupun di dunia nyata gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian kedua, kalau kita lihat keterangan dari Densus, ini kan banyak problem ya, kenapa anak-anak ini bisa masuk ke jaringan itu gitu ya. Ya memang secara umum adalah problem keluarga, dan KPAI sejak awal menyampaikan agar problem hulu ini diselesaikan oleh negara. Akar masalahnya ya. Di situ akar masalahnya, karena kalau problem keluarga, fungsi-fungsi keluarga ini bisa berjalan secara baik, fungsi kasih sayang, perlindungan, ekonomi dan seterusnya, 70-80% anak-anak kita ini bisa dimitigasi pada lingkungan yang tidak aman. Ya, apalagi dilihat dari gelagat-gelagatnya, mungkin ada yang berbeda, begitu Ya, kan? jadi kalau keluarga abai, apalagi literasi digitalnya terbatas, berjarak dengan era digital, maka tentu ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab mengambil lingkungan itu. Nah, oleh sebab itu, ini satu aspek yang dimana KPAI terus dorong agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang pengasuhan gitu ya. Yang ini sudah nangkrak 15 tahun yang lalu sebetulnya. Kita berharap dengan kasus-kasus yang saya kira tidak sangat luar biasa ya, SMA 72, kemudian hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di aspek lain saya kira adalah penegakan hukum agar industri candu ini kita batasi, dan bahkan yang ilegal ini ya dihabisi. Apa saja industri candu itu? Narkoba, rokok ya, rokok kan udah bertransformasi dalam bentuk narkoba juga, rokok elektronik gitu ya. Dan itu kan diungkap juga oleh kepolisian yang elektrik ya. Kemudian game online gitu ya, kemudian kekerasan dalam bentuk lain gitu ya, dan termasuk juga pornografi. Nah, ini kan dua aspek yang saya kira paralel harus diselesaikan. Kalau untuk game online sendiri, kalau dari KPAI harus seperti apa? Kita tahu kan baru-baru ini juga Australia begitu kan, mengesahkan undang-undang yang anak di bawah 16 tahun tidak boleh memiliki media sosial. Platformnya yang kena. Nah, ini kan kita melihat berlapis ya. Pertama juga kabarnya pendekatan lewat game online, konten-konten game online masuk ke dalam platform yang mungkin untuk chat sehari-hari dan lain sebagainya. Ini kan banyak platform yang seharusnya bisa dijaga oleh pemerintah. Ya, jadi memang kita udah punya regulasi, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ada PP Tunas, ada Perpres terbaru ya terkait roadmap perlindungan anak di ranah daring. Memang efektivitas regulasi ini kan akan berlaku di Januari. Misalnya, anak usia 13 tahun ketika membuat akun, itu harus terkonfirmasi dengan orang tua. Tapi ini tidak mudah. Orang tua kita hari ini kan... orang tuanya yang bikinin akun gitu loh, Pak. Dia literasi digitalnya terbatas. Dan bahkan pemalsuan dari identitas itu kan juga sangat mudah dilakukan oleh anak. Nah, saya kira tentu satu sisi negara tentu harus bagaimana menghadirkan regulasi ini kepada anak-anak kita. Karena menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet, dari 83 juta anak kita, 30 jutanya sudah berada di media sosial. Ini kan pasar yang sangat luas, dan penjahat-penjahat anak sangat mudah masuk dengan pasar di era digital ini. Nah, kalau dua hal tadi tidak diintervensi ya, maka keluarga-keluarga kita mengalami turbulensi yang luar biasa. Dan bahkan kalau kita lihat karena kan KPAI kan dengan BNPT kan cukup aktif juga melakukan pengawasan gitu ya, koordinasi dan seterusnya gitu ya, agar aspek hulu hilir ini harus dilakukan paralel gitu ya. Kemudian yang kedua tentu adalah penanganan yang komprehensif gitu ya, pelibatan kementerian lembaga, Pemda, masyarakat gitu ya. Karena sekecil apapun yang dilakukan oleh siapapun itu gitu kepada anak,
tentu sangat berguna ya untuk tumbuh kembang mereka. Itu dia mungkin celah-celah di dunia digital ini yang dilihat oleh para pelaku, bahkan ISIS yang kita tahu juga doktrinisasinya kan kuat ya Mas Ridwan ya. Ini kemudian mereka menyasar anak-anak yang sebenarnya kan mereka masih di bawah pengawasan. Mereka tidak takut apa bahwa kemudian target mereka ini kan masih rentan untuk dipengaruhi. Ada pengawasan orang tua, lingkungan sekitar yang aktivitasnya nggak bisa bebas gitu loh Mas. Ya, kelompok ISIS yang kemudian berhasil dibongkar oleh tim Densus 88 melalui penjelajahan online ini, memang setelah mereka tidak punya lagi basis wilayah darat, kan setelah Suriah hancur, mereka berpindah ke Afrika, Afrika Utara dan Afrika Tengah basisnya, namanya ISIS Sentral Afrika, ISCAP. Nah itu yang kemudian promosi kegiatan mereka di Afrika itu diposting di platform-platform terbuka seperti TikTok, Facebook. Bisa ya berarti ya? Diposting. Tidak ada filter ya? Diposting, lalu kemudian begitu ada yang nge-like, kasih jempol itu loh. Iya. Begitu ada yang nge-like, nah yang nge-like ini kemudian digerakkan oleh si perekrut yang 5 udah tertangkap ini, digerakkan ke platform tertutup. Ada melalui Discord, melalui chat game online, melalui chat WhatsApp bahkan. Lalu kemudian doktrinasinya di situ. Jadi dilempar dulu terbuka, baru yang terjaring, yang seneng, dibawa ke tertutup. Jadi ini saya kira memang kita apresiasi Densus 88 dan juga IT BNPT. Saya kira IT BNPT kan juga patroli tuh. BNPT kan ada IT-nya juga, patroli terus, dan sehingga konten-konten seperti itu yang mempromosikan ISIS di Afrika, sekarang paling gencar di situ tuh, di Kongo, di Chad, di Nigeria, itu dipromosikan mati-matian di Facebook mereka. Dan itu banyak yang like ternyata. Saya tadi barusan sama Mas Jasra ngecek sebelum tayang ini. Ada satu postingan belum di take down itu sudah 500 lebih like. Nah kalau itu ada anak-anak di situ, nah itu bisa kemudian digeser ke platform-platform tertutup tadi, lalu kemudian diajari lah, didoktrin lah, kemudian diradikalisasi di situ. Jadi saya kira ini memang harus kita acungi jempol ya kegiatan dari Densus 88, dan saya kira jangan berhenti di sini karena masih banyak juga website-website lain yang berbahaya. Itu dia sebenarnya kan identifikasi dari Densus 88 terhadap anak-anak ini kan bukan hanya saja baru sekarang, tapi memang trennya kan sekarang lebih masif begitu ya. Kita nggak pernah terbayang anak-anak ini seperti apa sih peran mereka dalam hal terorisme ini, sampai kemudian kemarin kita lihat di SMA 72 ternyata wow, luar biasa sekali. Ini kan yang kemudian dituju kalau disasar oleh para pelaku, Mas Ridwan. Kalau SMA 72, kalau SMA 72 kan tidak terkait dengan terorisme ya. Versi Polri kan itu sama sekali tidak terkait dengan terorisme. Tetapi inspirasi kekerasan bisa muncul. Kalau kemarin Kepala BNPT menyampaikan bahwa si pelaku 72, ABH, anak berkonflik hukum 72 itu terpapar namanya True Crime Community. Ada satu komunitas yang menggilai kekerasan gitu, yang kemudian memapar ke dia. Nah, yang seperti ini juga harus disasar oleh teman-teman IT BNPT dan Densus 88. Jadi tidak hanya situs-situs ISIS, tapi komunitas yang tapi juga kekerasan yang lain, termasuk white supremacy dan neonazi itu. Kalau perlu di take down juga. Mas Ridwan, apa sih sebenarnya yang paling sulit sebenarnya? Kan tadi ada mengatakan pertama ini mereka menyebarkan jala lah ibaratnya ya. Betul. Siapa yang nge-like, terlihat ini targetnya mungkin ada sekitar berapa belas tahun dan lain sebagainya, kemudian ditarik untuk ke yang lebih private. Ini yang paling sulit dideteksi sebenarnya sebelah mana celahnya? Yang pertama, postingan terbuka itu harus dianggap sebagai sebuah tindakan teror menurut saya ya. Biasanya konten apa yang di beberapa platform itu mereka belak-belakan menyampaikan. Ada di, saya nggak mungkin tampilkan, tapi di Facebook ada, kemudian di TikTok juga ada. Bukan di platform-platform ini kan harusnya bisa mendeteksi kan, Mas? Betul, maka dari itu Komdigi, BSSN harus komplain keras ke Facebook, Twitter, X, kemudian platform yang lain. Kalau kalian mau beroperasi di Indonesia, nggak boleh ada postingan-postingan seperti ini bisa terposting gitu. Ada semacam community rules yang kemudian harus ditaati. Nah, ini yang saya kira bisa komplain keras itu pemerintah. Komdigi, BSSN, mungkin BNPT juga bisa bersurat kepada platform itu. Berarti baru masuknya doktrinnya di dalam yang lebih private itu ya? Iya, betul. Jadi pengkaderan mereka itu dari awalnya terbuka, diarahkan ke tertutup, diradikalisasi di situ. Mereka justru dengan dunia digital ini lebih mudah ya untuk mendapatkan target melalui media sosial. Pak Martinus, apakah ini sebenarnya sudah dideteksi oleh Densus 88 bahwa kayak trennya akan berubah menuju ke media digital dengan perekrutan terbuka bahkan? Ini kan nggak masuk di akal, mereka bahkan terang-terangan melakukan ini. Tapi dijawab sesaat lagi ya, kami jeda dulu.
Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Martinus, pertanyaan menggantung saya tadi, apakah ini sebenarnya para pelaku ini memang menyasar dunia digital ini? Kan pasti mereka sudah melihat nih, oh trennya seperti apa. Ini sebenarnya sudah diendus nggak sih oleh Densus? Ya, kita secara teori, kita kan penyidik dia harus bisa membaca fenomena-fenomena orang terjebak dalam ruang digital. Betul. Lalu ada teori yang mengatakan begini bahwa teori namanya perang modern dengan menggunakan teknologi informasi itu yang dibangun oleh namanya Jared Price kalau tidak salah, dia seorang letnan kolonel dari Amerika, letnan kolonel angkatan darat. Dia membangun satu teori bahwa ketika orang ingin memenangkan pertempuran di media sosial, maka dia harus memahami betul fenomena apa yang menonjol pada saat itu. Contohnya, ya hari ini kan orang bicara tentang skincare contohnya ya. Lalu disitulah dia menyusupi semua pesan-pesan yang akan masuk. Jadi fenomena media sosial ini banyak yang bisa kita pelajari, dan orang platform media sosial ini selalu memahami atau mempelajari behavior dari manusia. Lalu kemudian platform itu akan membuat algoritma yang mengikuti behavior. Nah, disitulah membuat orang terjebak masuk dalam satu komunitas media sosial, lalu kemudian digiring pelan-pelan masuk ke ruang-ruang yang lebih sempit lagi, tertutup, akhirnya masuk ke ruang radikalisme. Tapi para pelaku ini kok bisa secara terbuka, belak-belakan, bahkan memaparkan, juga memamerkan aktivitas terorisme mereka di media sosial? Ya, pertama begini juga, kita harus melihat memang media sosial ini kan semua orang bisa berbuat apa saja. Kita mulai, kalau merunut lagi mulai dari zaman ISIS dulu ya, ideologi ISIS itu awalnya kan dibentuk oleh para ideolog, lalu mereka lemparkan ke ruang publik, lalu kemudian para pengikutnya ini mengambil doktrin itu, ideologi itu, lalu mereka menyimpan di dalam dalam file-file mereka, dan satu saat itu kemudian bisa dilepas lagi. Nah, lepasnya gimana? Tergantung nih, dia mau masuk di media sosial, Facebook kah, ke Twitter kah, ke Telegram kah, atau Instagram kah. Tapi dia melempar itu kan hanya semacam kalau kita di dalam teori memancing lah gitu ya, dia lempar begitu banyak orang, begitu banyak makanan di kolam umpan, lalu dia lihat ikan mana yang nangkap. Itu di atas water ya. Setelah ikannya menangkap yang mengambil umpan itu, perlahan-lahan dia mulai intens berhubungan. Dia secara individu berhubungan, lalu kemudian dibawa ke ruang lebih private. Pak Martinus, tapi kalau berbicara mengenai ini kan salah satu tersangkanya terafiliasi dengan ISIS. Apakah memang sebenarnya ISIS ini memang mencari anak-anak yang berusia 10 tahun, 18 tahun? Kalau kita berbicara mungkin ISIS yang pada awalnya begitu Pak. Atau memang karena melihat ini ya sekarang media sosial banyak dimainkan oleh anak muda. Ya justru di ruang digital inilah anak-anak itulah lebih banyak berada di situ ya. Orang tua mungkin mereka sudah lebih matang dalam berkomunikasi sehingga lebih elitis lah. Tapi kalau di ruang media sosial yang kayak TikTok itu kan lebih banyak diminati oleh anak-anak. Ya? Maka tidak heran kalau disitulah ketika anak-anak masuk mereka banyak menjadi korban. Jadi bukan berarti mereka menyasar anak-anak, tapi bagaimana mereka masuk ke media di mana anak-anak itu ada. Di ruang digital lain juga pasti ada orang tua juga yang terlibat. Nah, tugas kita hari ini sebagai polisi ya, saya ingin sampaikan bahwa ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita membantu, karena Polri dalam hal ini selalu berkomunikasi semua dengan platform-platform yang ada ya. Dulu saya berkomunikasi langsung dengan orang namanya Paul Durov, pemilik Telegram. Lalu kemudian kita berkomunikasi dengan dia, kita minta dia membuat semacam fitur supaya ada ruang untuk masyarakat melapor ketika ada konten-konten radikal. Ya. Nah, begitu juga ketika platform sudah menyediakan fitur itu, maka tugas kita berikut adalah masyarakat. Tugas masyarakat adalah bagaimana membaca narasi-narasi radikal itu. Lalu kita harus punya kewajiban untuk melapor. Karena ada ruang atau ada fitur untuk melapor itu. Sehingga secara perlahan-lahan atau secara masif kita memaksa
satu akun atau satu situs itu di take down oleh sistem yang sudah dibangun oleh mematikan jaringan mereka begitu ya dengan partisipasi publik. Gitu. Mas Ridwan, tapi pertanyaan publik begini Mas, apa sih yang diharapkan oleh para terorisme ini terhadap anak-anak yang usia baru 10-18 tahun tuh apa peran mereka? Oh justru karena memang mereka dalam fase yang sangat labil, dalam satu titik tertentu sangat menguntungkan mereka. Kemarin kan Mas Maindra, juru bicara Densus kan menyatakan di jumpa persnya bahwa ditemukan indikasi mereka memprovokasi anak-anak ini untuk menyerang DPR. Itu pernyataan resmi ya di jumpa pers. Jadi memang anak-anak ini justru kemudian karena dia pikirannya sempit, mohon maaf ya, sedang mencari jati diri gitu kan. Sehingga mudah sekali diarahkan ke hal-hal yang berbahaya tadi. Justru memang targetnya begitu Maria, supaya jadi provokasi saja, bukan sampai kemudian membuat bom, meledakkan suatu lokasi. Oh itu nanti tahap berikutnya, makanya alhamdulillahnya kan bisa ditutup sekarang, bisa ditangkal sekarang, sehingga kemudian tahap-tahap lanjutannya bisa tidak terjadi gitu. Nah saya kira ini memang harus jadi perhatian khusus Presiden ya, menurut saya, Pak Prabowo, dan saya sih berharap ada semacam tim begitu ya, semacam tim khusus misalnya tentang kontraterorisme anak, semacam penasihat presiden begitu. Dan mungkin juga timnya ini langsung mulai dari sekolah gitu ya, baru bisa saja begitu. Dan memang perlu pakar-pakar khusus tuh, kayak Bang Martinus gitu ya, yang memang lama di Densus. Saya kira perlu memberikan masukan langsung kepada Bapak Presiden, sehingga ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini harus dianggap sebagai extraordinary. Jadi kalau Pak Presiden ini sangat aware dengan gizi anak, makanya ada MBG, saya kira sudah harus aware juga dengan kesehatan mental anak. Kesehatan mental, penting nanti sekali. bisa dengan KPAI, bisa dengan tim lain, kemudian berkolaborasi. Oke, Mas Jasra, gambarkan sedikit kepada kita jangka panjangnya nanti akan seperti apa kalau ini tidak ditangani secara serius. Berbicara mengenai anak-anak kan dipupuknya dari sekarang, jangan sampai anak-anak dipupuk dari sekarang doktrin yang tidak baik, akhirnya ke depannya semakin parah. Dan apa yang bisa dilakukan, tadi kan regulasi sudah didorong oleh KPAI. Dari lingkungan terkecil deh, keluarga, kita memetakan, melihat ada yang berbeda dari anak kita, atau melihat kadang-kadang orang tua nggak sadar juga gitu kan, apa yang dimainkan anak dalam media sosialnya. Ya, jadi kita kan sudah punya PP 78 tahun 2021 ya tentang perlindungan khusus anak. Dari 15 jenis itu sebetulnya ada satu anak korban jaringan terorisme. Jadi 112 ini kita berharap itu ada edukasi, kemudian ada penanaman nilai-nilai ideologi. Karena begini Mbak, hari ini anak-anak kita dengan terbukanya informasi, dia sebetulnya sudah mulai dengan pikiran kritis, bertanya gitu. Nah misalnya anak saya, karena saya jurusan filsafat, dia membaca buku-buku filsafat saya gitu. Dan dia bertanya soal karma gitu ya, soal Nazi, Weber dan seterusnya. Kalau kita tidak bisa menjelaskan pikirannya zaman itu, konteks itu, ini kan bisa kemana-mana. Gitu. Khawatirnya mencari pemberat. Dia mencari afiliasi lain yang itu tidak bisa bertanggung jawab. Nah saya kira bagaimana orang tua kita gitu ya terkait lingkungan yang terkecil tadi gitu ya, yang ngobrol dengan anak gitu, ngobrol ya mungkin sedang makan atau apa gitu ya. Tapi hari ini keluarga kita kan sibuk dengan gadgetnya gitu ya, sibuk ngobrolnya dengan pekerjaan. Lewat gadget juga. Dan bahkan hasil makanan udah siap di meja gitu Sosenas yang terbaru yang dirilis oleh BPS, ada 15 juta anak-anak kita berpotensi kehilangan fatherless. Itu ada 3 sebab. Satu memang keluarga bapak yang meninggal. Kemudian yang kedua karena bercerai. Kemudian yang ketiga adalah keluarga yang bekerja hampir 12 jam. Nah ini tidak ada interaksi dengan anak. Nah, maka media sosial akan mencari itu. Itu dia. Oknum-oknum penjahat anak akan menyasar. Ya, karena anak ini kan satu ya. Bisa jadi dia sebagai ke depan ya untuk sebagai aksi teroris. Dan itu kan 2018 ya Mas, yang kasus Surabaya juga. Itu kan ada anak di situ. Betul. Kemudian yang kedua dia bisa juga sebagai informan informasi gitu ya. Sangat mudah mengelabui petugas gitu Pak Brigjen ya. Karena nggak kepikiran anak kecil gitu ya. Ini polanya sama dengan narkoba ini. Anak-anak juga didorong untuk jadi kurir gitu ya. Ya hampir-hampir mirip lah gitu ya. Nah ini tentu saya berharap negara harus menjadi kewaspadaan. Nah kemudian dengan anak ini sebetulnya ada ya simpatilah, dia bersimpati dengan jaringan ISIS dan seterusnya gitu ya. Nah saya kira inilah upaya-upaya yang harus kita lakukan, mulai dari lingkungan keluarga, dunia pendidikan, dan termasuk juga pembatasan di digital gitu ya. Ya itu dia. Ya Australia kan hanya bisa 16 tahun baru bisa di media sosial. Nah kita kan 13 ada konfirmasi orang tua, nanti 16 baru bisa membuka sendiri gitu ya. Nah saya berharap
ini harus dilakukan pembatasan. Tapi di sisi lain kita dorong juga media platform juga bertanggung jawab. Itu dia. Ada mekanisme perlindungan anak di sana. Ada sanksinya juga untuk ada platform. Sanksinya, dan kita sering panggil misal Facebook, Twitter dan seterusnya gitu ya. Dan oleh sebab itu ini harus kita bergerak secara bersama. Itu dia, pemerintah juga memberikan sanksi tegas terhadap para platform ini, karena kita juga apresiasi bagaimana kemudian Densus 88 juga sudah menangkal berbagai jaringan ini untuk bisa menyusupi anak-anak menjadi bagian dari mereka. Terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih. Bapak-bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, kami jeda dulu ya. Usai jeda kita akan bahas soal apa, Rati? Kita akan membahas mengenai pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah yang ditunda karena kondisi tanah yang masih belum juga aman untuk melakukan evakuasi. Saat lagi tetap bersama kami. Ya, pemirsa, pencarian korban longsor di Dusun Situkung di Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah ini sudah memasuki hari ketiga kemarin dan sempat ditunda. Kondisi tanah yang masih mengalami pergerakan dan dikhawatirkan akan menimbulkan longsor susulan yang membahayakan tim evakuasi. Pencarian korban ini jadi alasannya. Longsor ini memang kemudian telah mencapai 10 hektar, bahkan jarak luncurannya mencapai 1 kilometer yang mengakibatkan 923 jiwa mengungsi. 26 orang masih dinyatakan hilang dan 48 rumah tertimbun longsor. Baik, pencarian korban ini dihentikan karena tadi dikatakan bahwa tanah yang masih bergerak, jadi agak beresiko untuk para petugas melakukan evakuasi di sana. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pagi hari ini, kita akan bergabung dengan Naufan Zam yang sudah berada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat pagi Naufan, apa informasi terbaru di sana? Ya, selamat pagi Maria, Rati dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di posko Pandan Arum atau Kecamatan Pandan Arum terlihat kondusif, di mana sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat tim SAR gabungan sudah sibuk untuk melakukan proses evakuasi di tempat kejadian perkara. Setidaknya ada sekitar 900 warga yang terdampak bencana longsor di Banjarnegara ini, dan ini adalah hari keempat untuk melakukan atau pencarian atau evakuasi di bencana longsor ini. Dan kemarin masih belum bisa dilakukan pencarian secara maksimal dikarenakan memang kondisi tanah yang masih labil atau masih bergerak. Namun saat ini diprediksi sudah lebih kondusif sehingga tim SAR gabungan akan mengerahkan personil secara maksimal dan rencananya akan ada 9 ekskavator yang dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Dan 9 ekskavator ini adalah bantuan dari Kementerian PU, pemirsa. Pencarian 26 korban ini akan dibagi menjadi 3 tim, sementara untuk tim A, B, dan C. Tim A dan C berfokus kepada pencarian korban, sementara untuk tim B sendiri berfokus kepada penyolderan atau penambalan danau yang ada di puncak gunung ini. Sementara sejauh ini terdapat 26 korban yang masih diduga hilang dalam longsor tersebut, sementara 2 meninggal dunia dan 8 korban lainnya mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Banjarnegara, Rumah Sakit Immanuel, dan juga di puskesmas terdekat, pemirsa. Tim SAR gabungan saat ini juga masih mengantisipasi adanya potensi bencana susulan dikarenakan memang curah hujan di Banjarnegara ini masih cukup tinggi sehingga bisa menimbulkan adanya potensi longsor susulan. Untuk saat ini tempat pengungsian ada 3, salah satu yang di posko ini dan juga ada di GOR. Namun untuk saat ini hunian yang terdampak oleh longsor tersebut tidak dapat dihuni kembali oleh warga-warga tersebut dikarenakan memang lokasi yang tidak kondusif dikarenakan memang tanah yang labil. Oleh sebab itu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah relokasi. Dan untuk saat ini Provinsi pemerintah Jawa Tengah masih mengupayakan hal tersebut untuk membantu sekitar 400 jiwa yang terdampak dan juga nantinya akan direlokasi. Ini adalah salah satu bentuk penanganan pasca bencana untuk mengenai di Banjarnegara ini. Seperti yang diinfokan pemirsa, longsoran memanjang sejauh 1 km dan menghampar sejauh 10 hektar. Dan untuk saat ini pencarian masih berlangsung dan nanti diinfokan lagi jika ada korban yang ditemukan ataupun adanya kendala dalam pencarian atau evakuasi ini. Saya kembalikan lagi ke studio.
Iya, terima kasih laporan lengkap Anda, Novanzam langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga saat ini memang proses evakuasi masih terus berlangsung dan memang karena kondisi tanah yang cukup labil yang menyulitkan tim evakuasi. Pemirsa, petugas gabungan Satlantas Jakarta Timur, polisi militer, bahkan juga Satpol PP dan juga Sudinhub melakukan razia operasi gabungan Zebra 2025. Informasi untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, petugas gabungan Satlantas Jakarta Timur, polisi militer dan Satpol PP serta Sudinhub ini melakukan razia operasi gabungan Zebra 2025 tepatnya di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur dan juga di Kampung Melayu. Nih siap-siap ya, karena petugas langsung menilang secara etle dengan mobil etle bagi ratusan pelanggar yang melawan arus, tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2 orang, dan tidak memakai plat kendaraan bermotor untuk menghindari etle. Ada ternyata yang ngakalin kayak gini ya. Jadi dari hasil operasi paling banyak pelanggar melawan arus dan tidak menggunakan plat kendaraan bermotor. Operasi Zebra 2025 berlangsung dimulai dari tanggal 17 November hingga 30 November 2025. Jadi berhati-hatilah pemirsa, karena hari ini juga termasuk operasi Zebra yang sedang berlangsung gitu ya. Kita mau lihat nih pagi hari ini seperti apa sih kondisinya. Ini sudah ada rekan kami Josephine Kezia di sana. Kezia. Kemarin tercapture ada 253 pelanggaran, itu paling banyak lawan arus, sejumlah 190. Tidak menggunakan helm ada 22, selanjutnya 19 itu safety belt. Untuk hari ini sendiri Pak, yang paling banyak apa? Hari ini lawan arus, saat ini lawan arus paling banyak, masih. Nah langsung nih kita udah dengarkan tadi keterangan dari polisi gitu ya. Ini Kezia lagi pakai helm apa enggak? Kita coba Kezia. Ya, Kamarati, Maria dan juga pemirsa. Tentunya saya nggak pakai helm ya karena saya lagi ada di Bundaran HI, di mana ini terlihat banyak sekali pengendara motor dan mobil yang melintas. Dan saat ini kalau kita ketahui bersama bahwa di Lantas Polda Metro Jaya memang secara rutin ini menggelar operasi Zebra di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, di tahun ini sendiri ini sudah mulai dari tanggal 15 November sampai nanti tanggal 30 November 2025. Dan untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa itu operasi Zebra dan titiknya di mana saja, sasarannya apa saja, kita akan berbincang langsung nih bersama dengan Kabakops Ditlantas Polda Metro Jaya. Sudah ada Kompol Robi Hevados. Pak Robi, selamat pagi. Sehat-sehat ya Pak? Ya, sehat selalu. Oke, Pak Robi, ini mungkin boleh diceritakan atau dijelaskan lebih dahulu sebenarnya operasi Zebra ini apa sih Pak? Operasi Zebra ini merupakan operasi kemandirian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, di mana kegiatan operasi Zebra ini tahun 2025 ini lebih kepada kegiatan preemptif, preventif, menimbulkan kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berkendara, menumbuhkan kesadaran untuk masyarakat untuk disiplin dalam berlalu lintas. Jadi operasi Zebra ini dilakukan merupakan operasi sebelum dilaksanakannya operasi pengamanan Nataru di 2025. Jadi harapan kita masyarakat sebelum menghadapi libur Nataru, masyarakat kita lebih disiplin, lebih aware ya, lebih peduli dengan keselamatan dirinya dalam berkendara. Oke. Ini kalau dari operasi Zebra sendiri ini yang teknisnya ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Yang dicek ini apakah manual kemudian para pengendara ini dihentikan atau seperti apa Pak? Nah, kebetulan di tahun 2025 ini pada operasi Zebra kali ini kita tidak lagi melaksanakan operasi secara statis ya. Secara statis tidak lagi, tetapi kita sudah melaksanakan operasi Zebra ini dengan hunting system. Jadi kita jalan 1 tim, 2 tim, terus jalan melaksanakan patroli di jalan, menemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran di jalan, maka kita akan menghentikan, memberikan peneguran, mengasih tahu, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa harus menggunakan helm, tanda nomor kendaraan bermotornya harus dipakai, tidak melawan arus dan lain sebagainya. Oke, berarti
untuk operasi zebra ini sebenarnya untuk mengecek kelengkapan pada kendaraannya seperti itu ya Pak ya. Kemudian ini titiknya di mana saja dan sasarannya apa, targetnya seperti apa ini Pak? Untuk selama 2 hari ini kita sudah melaksanakan hampir di 11 titik ya, terutama di jalan-jalan protokol yang ada di Jakarta, Jalan Sudirman Tamrin, termasuk juga sepanjang Jalan Arteri Gatot Subroto, itu juga kita laksanakan. Dan untuk di wilayah masing-masing seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat juga sudah menentukan target-targetnya. Nah, untuk sasaran operasi, saya bisa sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa selain dari 5 pelanggaran yang di-cover oleh kamera etle, juga kita akan melakukan peneguran, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pengendara yang tidak menggunakan, yang melawan arus. Karena kecenderungan masyarakat, pengendara roda 2 ini adalah melawan arus saat ini. Terus juga masih banyak masyarakat kita yang tidak peduli dengan keselamatan penggunaan helm. Ya. Jadi masih banyak masyarakat yang tidak pakai helm, masih banyak masyarakat yang berboncengan lebih dari 1 orang, gitu ya. Ada yang 3 orang, bahkan ada yang 4 orang. Nah itu kita lakukan peneguran-penegurannya pada masyarakat. Ini kan sudah dimulai dari tanggal 15 ya Pak untuk operasi zebra ini. Ini selama 2 hari pelanggaran paling banyak ini di bagian mana Pak? Maksudnya apakah dari penggunaan plat nomor yang tidak sesuai atau seperti apa Pak? Selama 2 hari ini jumlah pelanggaran yang tercover kamera etle adalah sebanyak 4.287 dan dinominasi kalau untuk roda 2 yaitu pengendara-pengendara yang tidak menggunakan helm SNI ya. Jadi banyak pengendara roda 2 kita masih banyak yang mengabaikan untuk tidak menggunakan helm. Terus yang kedua yaitu tadi 630-nya itu merupakan pelanggaran melawan arus. Jadi mungkin dengan alasan ke sana dekat Pak, ya kita sedikit aja Pak melawan arus. Ya, ini menjadi alasan yang paling sering diutarakan oleh masyarakat ya. Nah, sedangkan untuk kendaraan roda 4 itu lebih kepada masih banyak masyarakat kita yang tidak mau menggunakan sabuk pengaman, sabuk keselamatan. Ya, itu hampir 1.200 capturean kamera etle sudah kita tabulasi. Dan dominan masyarakat masih banyak yang mengabaikan menggunakan sabuk keselamatan. Oke, Pak ini mau mengkonfirmasi lagi nih Pak, ini 4.000 untuk kendaraan roda 2 dan 1.000 untuk kendaraan roda 4, ini seluruh Indonesia atau Jakarta saja Pak? Hanya di Jakarta saja, hanya Jakarta saja. Jadi ya kita berharap kepada masyarakat supaya kesadarannya untuk menjaga keselamatan kepala ya terutama, itu supaya masyarakat bisa lebih aware lah, bisa lebih peduli. Oke, ini kan kita kan sudah berada di Bundaran HI ini yang salah satu jalan yang cukup ramai nih Pak. Ini mungkin boleh dijelaskan atau ceritakan sedikit nih Pak. Ini kan di sebelah sana lagi proses ini razia nih Pak. Boleh diceritakan nggak sih Pak nih sebenarnya prosesnya seperti apa teknisnya nih Pak? Ya kebetulan di belakang saya di sana ada salah satu satgas kita, Satgas Operasi Zebra ya, dalam melakukan kegiatan kali ini di Bundaran HI. Jadi masyarakat yang mengemudikan roda 2 ini masih banyak yang tidak menggunakan TNKB, ya baik di depan maupun di belakang, sehingga dilakukan dihentikan ya oleh petugas dan diberikan peneguran, edukasi. Nah untuk operasi zebra kali ini kita juga tidak melakukan tilang manual ya, karena tilang manual itu porsinya sangat kecil sekali di operasi zebra ini, hanya 5%. Dan itu hanya sesuai dengan petunjuk dari pimpinan bahwa pelaksanaan tilang manual itu khusus untuk kendaraan-kendaraan yang melakukan balap liar, Mbak. Karena kendaraan balap liar ini sudah sangat meresahkan bagi masyarakat. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ada balap liar, ini cukup menarik nih Pak. Ini berarti apakah untuk pelaksanaan operasi zebra ini berlangsung 24 jam atau seperti apa Pak? Kita lebih kepada melaksanakan operasi zebra ini secara proporsional ya. Proporsional itu kita akan melihat dari sisi waktu. Apabila kegiatan balap liar itu dilaksanakan pada malam hari, maka kita laksanakan hunting sistemnya pada malam hari. Kan nggak mungkin orang balap liar pada siang-siang hari, kan nggak mungkin ya. Pasti malam hari, tengah malam, dini hari. Nah maka pada saat malam hari kita akan laksanakan kegiatan razia untuk pelaksanaan operasi zebra.
Nah, mungkin ada nggak sih Pak tips-tips nih untuk para pengendara nih baik roda 2 maupun roda 4 nih agar terhindar nih dari operasi zebra? Pada intinya kami selalu berupaya untuk memberikan edukasi secara humanis kepada masyarakat bahwa keselamatan kita nomor 1 dan selalu yang ditekankan oleh Bapak Kapolda bahwa kami harus melayani secara humanis, ya, harus melayani masyarakat secara humanis dan juga kepada masyarakat kami berharap dengan adanya operasi zebra ini kesadaran masyarakat dalam berbudaya lalu lintas itu jadi semakin lebih tinggi sehingga kecelakaan pasti akan semakin berkurang. Seperti juga semboyan dari lalu lintas kan Kamsel Timcar Lantas ya. Keamanan berimplikasi kepada keselamatan, ketertiban berimplikasi kepada kelancaran. Demikian, Mbak. Baik, itu dia tadi pemirsa sedikit informasi mengenai operasi zebra yang dilaksanakan tahun ini. Tentunya kita berharap bahwa semua masyarakat ini bisa melaksanakan atau berkendara dengan aman agar terhindar dari kecelakaan. Jangan lupa untuk menggunakan helm untuk Anda yang menggunakan roda 2. Jangan berboncengan lebih dari 1 orang dan terapkan aturan lalu lintas sesuai dengan aturan yang sudah ada agar terhindar dari kecelakaan. Sementara demikian, Maria dan juga Kamarati kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kesia langsung dari Bundaran Hotel Indonesia terkait razia atau operasi Zebra 2025. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral juga aksi kejar-kejaran petugas PJR Cikampek dengan 2 ekor sapi terjadi saat sapi tersebut ternyata lepas dari truk pengangkut. Waduh, sesaat lagi informasi untuk Anda ya. Ya, kita masuk ke segmen viral. Ini viral banget di media sosial karena ternyata ada 2 ekor sapi. Oh, bukan kita ya? Bukan kita. Ini bukan yang kabur ya pemirsa ya. 2 ekor sapinya seberat 500 kg ini lepas dari truk pengangkut dan juga mengamuk di tol Cikampek kilometer 57. Jadi aksi kejar-kejaran antara petugas sama sapi ini pun akhirnya viral di media sosial. Biasa kan aksi video petugas kejar-kejaran dengan mobil yang melanggar lalu lintas gitu ya. Ini sapi. Ini pada sama sapi yang beratnya bahkan 500 kg pemirsa. Tuh. Mau ditangkap cuma takut diseruduk gitu ya. Jadi memang insiden sebenarnya bermula saat ada truk pengangkut sapi yang mengalami kecelakaan. Jadi setelah pengemudi menghindari kendaraan yang mengerem mendadak, tiba-tiba pintu belakangnya tuh kebuka nih. Sapinya lepas ke jalanan pada saat kondisi lalu lintas juga lagi macet. Walhasil nambah kerjaan petugas ya. Itu dia. Jadi kejar-kejaran, aktif banget lagi sapinya nih. Aduh. Karena kan khawatir ya membahayakan warga dengan aksi sapi yang mengamuk ini gitu kan. Salah satu sapi ternyata tahu nggak diapain? Apa tuh? Terpaksa disembelih di rest area. Ya ampun. Tapi biasanya gini ya, Ai, kalau kita melihat adegan-adegan seperti ini kan biasanya kalau lagi Idul Adha. Ya, betul. Ini kok nggak ada Idul Adha tapi sapinya kabur. Betul. Sampai harus disembelih. Ini kayaknya dadakan barbekyuan di rest area ya. Ada-ada aja ya aksi dari petugas-petugas kita ini. Ada apa lagi ini? Rupanya 2 ekor sapi melompat dari truk pasca kejadian kecelakaan di tol. Sapi seberat 500 kilo berlari. Jangan dicontoh ya sama sapi-sapi di luar sana. Oh, wow. Betul juga. Ini ada juga nih yang heboh di media sosial pemirsa. Kalau ini kepala dan leher dari patung Soekarno yang kita tahu berada di alun-alun Indramayu ya di Jawa Barat ini terlihat miring. Jadi videonya juga kemudian mengundang komentar publik. Ada apa sebenarnya? Jadi ini kerusakan diduga setelah terjadi atau tenda acara pelantikan P3K yang belum dilepas. Ini diterjang angin kencang.
hingga membuat tenda roboh dan menimpa patung replika Soekarno. Patung yang terbuat dari tembaga ini merupakan proyek tahun 2023 dan menurut keterangan dari Diskrimum Indramayu ini tengah menelusuri pembuat asli patung untuk melakukan perbaikan. Karena khawatir kalau misalnya pengerjaan oleh pengrajin yang lain ini justru nantinya akan membuat struktur dari patung ini akan rusak. Benar miring juga banget sih. Itu sebenarnya dia ya, terlihat miring ya. banget, kelihatan banget kalau patah gitu kan. Kayaknya juga harus dicek ulang ya, khawatirnya kan nanti kalau kemudian angin kenceng lagi gitu kan, mungkin nanti yang miring bisa bahunya atau apa gitu. Tapi selain juga perbaikan akan dilakukan, tapi perlu juga diusut nih siapa yang akhirnya membuat kepala Soekarno ini miring. Ya kan? Kita salahin angin. Iya, mungkin ada pihak-pihak kan tadi kan tendanya mungkin masangnya nggak benar, akhirnya roboh. Itu dia, semoga bukan pertanda apa-apa ya. Saya khawatir aja nanti kalau kemudian ini ya brand-brand minyak urut ya Oh kan? iya, bisa. Balsem-balsem nanti bisa pasang iklan gitu. Koyo gitu ya. Oke, kita bergeser ya. Ini ada yang mengagetkan kita semua. Aduh. Jadi di media sosial ini, pemirsa dan juga Ayah, ada seorang warga yang ternyata memperlihatkan banyaknya alat kontrasepsi berserakan. Ini di Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan ini ya meresahkan lah ya, kok bisa sampai di tempat umum berserakan alat kontrasepsi. Nah, apalagi kan kalau dilihat nih, ini kan memang ada warga nih di videonya kan menggambarkan bagaimana lokasinya ya. Kalau dilihat kan memang lokasinya ternyata memang sepi, Iya. terus kemudian kayak tidak berpenghuni bangunan ini gitu kan. Nah, jadi di video ini kita diperlihatkan betul-betul nggak cuma 1-2 gitu ya, cukup banyak juga alat kontrasepsinya. Iya, jadi usai videonya ini viral, pemirsa, ini UPTD Pasar Babelan langsung nih ke lokasi nih, ngecek langsung bener gak sih, dan juga ternyata akan melakukan upaya pembersihan dan juga patroli. Jadi petugas juga kemudian menutup akses pintu masuk ke lantai 3 untuk apa ya, untuk meningkatkan lagi ya keamanan dan juga tentunya mencegah nih adanya tindak asusila yang terjadi di area pasar. Kok bisa-bisanya gitu mereka ini ya. Jadi harapannya sih sebenarnya hal ini dilakukan pembersihan dan juga upaya penutupan pintu masuk ini agar tidak lagi terjadi hal-hal demikian dan juga pasar ini bisa kembali bersih dan juga kondusif lah sesuai dengan fungsinya gitu kan. Karena biasanya kalau pasar ini kan aktivitasnya di pagi hari sampai siang ke sore ya, sore ke malam kan biasanya tidak ada aktivitas di pasar. Jadi bisa digunakan atau ini justru bisa digunakan untuk hal-hal yang positif ya. Tempat berkumpul, komunitas. Oh betul. Atau pengajian, para pedagang. Ya atau dirapikan aula di atasnya gitu kan. Jadi biar dimanfaatkan untuk hal yang tidak-tidak gitu ya. Ini Kita ada apa bergeser lagi ya yang viral nih? Ke informasi selanjutnya, ada seorang pengendara sepeda motor yang mendapat perlakuan kasar oleh pengendara motor yang melaju. Ini melawan arus, jadi udah melaju kencang, melawan arus pula saat melintas di Jalan MH Tamrin, Lipo Cikarang, Jawa Barat. Aksi tersebut pemirsa direkam oleh teman korban yang berada di lokasi kejadian. Ini dia, jangan deh macem-macem begitu ya, main hakim sendiri atau sok jagoan di jalanan nih, handphone jadul ya. nanti akan beraksi ya kan. Jadi dalam video ini kan terlihat pemirsa ya tadi bahwa insiden ini sebenarnya bermula saat pengendara motor ini melawan arus dan kemudian menyenggol pesepeda. Dengan refleks korban kan langsung ya berteriak gitu kan, tapi memang menggunakan kata-kata kasar sih. Jadi sehingga pelaku tuh langsung balik arah menghampiri korban dan diduga tadi kalau kita lihat ya mencekik dengan tangan bagian kiri. Jadi pelaku kemudian langsung pergi setelah melakukan aksinya dan ternyata aksinya ini direkam kan sama teman korban. Dan ya udah deh viral di media sosial aksi koboi jalanan. Jadi korban pesepeda merupakan seorang pelajar ternyata yang sedang goes pada Minggu pagi di kawasan tersebut ya. Jadi ya memang lagi-lagi ya jaga omongan kalau di jalan. Gitu. Jadi juga jangan melawan arus nih para pengendara sepeda motor nih. Harus diperhatikan ya, biasanya sehabis viral terbitlah permintaan maaf. Kita akan lihat klarifikasinya nanti dari ini yang bersangkutan ya. Aduh, kalau di balik layar aja, di balik kamera sok jagoan ya. Ini kalau di Jawa Timur pemirsa, tepatnya di Bangkalan nih ya, warga Bangkalan digegerkan nih dengan adanya seekor ular kobra yang cukup panjang ini ditemukannya di dalam lemari mereka. Waduh, mau ngambil baju ketemu ular. Itu dia, ngeri loh. Terkejut-kejut lah pasti nih ya. Jadi pemirsa, ini ular kobra yang panjangnya hampir 2 meter ya. Ini dikeluhkan atau mengagetkan warga Kelurahan Kemayoran Bangkalan yang kemudian memanggil petugas dari Damkar untuk
mengevakuasi dari ular tersebut. Jadi petugas ini menggunakan cara-cara khusus agar kobra ini tidak melakukan perlawanan dengan menyerang petugas ya. Karena juga butuh waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya petugas bisa mengevakuasi ular tersebut. Ini kecil-kecil tapi mematikan ya, gitu kan. Sampai 1 jam loh proses evakuasinya. Lama ya, karena berbahaya juga. Dan ini mungkin karena musim hujan ya, Ay. Biasanya kan banyak ular, kemudian yang masuk-masuk ke pemukiman warga Nah, ya, keluar dari habitatnya. Tapi lagi-lagi kita acungin jempol untuk petugas damkar, yang lagi-lagi menolong warga. Siap siaga ya. Ini ular kobra ya. Mudah-mudahan ketemunya ular tangga aja. Biar bisa main. Betul. Ya kan? Ngisi waktu luang. Ngisi waktu Cakep. Cakep. Nah, ini juga ada yang viral pemirsa. Jadi sejumlah anak sekolah di Nganjuk, Jawa Timur yang mengeluhkan kondisi yang jalan ini berlumpur yang menuju ke sekolah mereka. Sebenarnya kasus ini juga banyak di beberapa daerah ya. Semoga dengan adanya video yang viral ini bisa cepat ditangani oleh pemerintah setempat. Ini coba kita lihat dulu nih videonya ya. Nih, dalam video ini kan memang digambarkan ya bagaimana kemudian anak-anak ini harus bersekolah tuh. Melepas alas kakinya melewati jalanan yang berlumpur. Ini nggak cuma lumpur, tapi udah becek parah ini gitu kan. Dituliskan juga kan Pak Presiden Prabowo, jalan saya seperti ini, minta tolong jalannya diperbaiki. Sekolah saya di SDN 3 Perning Rumaha, Desa Tegalaba, Jatikalen di Nganjuk, Jawa Timur. Nah, mohon juga nih perhatian ya dari para kepala daerah, tolong dong Bapak, ayo bangun. Masih ada nih daerah yang kayak gini. Ini kan nggak jauh sebenarnya dari pusat kota kan. Masih di Jawa Timur, di Nganjuk gitu kan. Masa presidennya harus di-mention dulu, pemerintah yang kita nggak tahu. Harusnya ini kan juga urusan pemerintah daerah ya. Bagaimana ini mungkin juga tidak hanya anak sekolah ya yang melewati jalan ini, karena kan juga yang ingin bekerja. Infonya Siti ya, jadi memang nggak cuma anak-anak aja yang lewat di sana, tapi kan memang semua warga. Bahkan nih kerap juga ada warga yang terpleset atau jatuh saat melintas gitu kan. Ngeri juga kalau naik sepeda motor gitu kan. Betul. Iya, sudah nggak sabar. Sudah apa? pukul 8:30 pagi mau sarapan. Mau cari sarapan boleh. Iya. Nah ini tapi sebelum sarapan kita harus tutup dulu. Nanti pemirsa ikut sarapan juga sama kita. Akhir kata saya Kamarati Kusuma dan saya Maria Asika, kita berdua pamit ya pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.